Z. Bustami dan Yuan Rizky Mulyawati akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran PAI di era revolusi masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian strategi pembelajaran PAI. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang memiliki makna yaitu suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Tantangan pendidikan era revolusi industri. Revolusi industri terdiri dari dua kata yaitu revolusi dan industri. Revolusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti perubahan yang bersifat sangat cepat. Sedangkan pengertian industri adalah usaha pelaksanaan proses produksi. Sehingga revolusi industri adalah suatu perubahan dalam proses produksi yang berlangsung cepat. Perubahan cepat ini tidak hanya bertujuan berbanyak barang yang diproduksi kuantitas, tetapi juga meningkatkan mutu hasil produksi kualitas. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran PAI dalam menghadapi tantangan era revolusi industri. Strategi pendidikan agama Islam yang dimaksud adalah strategi pembelajaran yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, baik di tingkat sekolah, madrasah maupun pesantren, yang disebut dengan pendidikan keagamaan Islam. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2007. Langkah awal yang harus dilakukan dalam mengembangkan strategi pembelajaran PAI adalah mengubah paradigma atau cara pandang kita terhadap pembelajaran PAI itu sendiri. Karena paradigma merupakan landasan ke mana arah dan tujuan pembelajaran itu pada sebagian atau bahkan secara umum pendidikan PAI sekarang ini. Paradigma yang dikembangkan adalah paradigma tekstual yang stagnan pada normatif tanpa mengkaji secara konseptual apa yang akan menjadi kebutuhan peserta didik dalam menghadapi kehidupan kelak setelah tamat, sehingga pembelajaran PAI di sekolah ataupun madrasah kurang bermakna pada peserta didik. Bahkan terkesan hanya mementingkan pada nilai kognitifnya sehingga peserta didik tersebut dapat lulus dalam ujian. Dalam era digital sekarang ini perlu mengimbangi atau membangun paradigma atau pendekatan secara kontekstual, mengkaji dalil-dalil syar'i sebagai sumber materi PAI sesuai dengan tuntutan zaman atau realitas masyarakat, dan integratif keterpaduan nilai syai'in dan teknologi dan nilai-nilai iman dan takwa. Impact dan impact dalam mengembangkan strategi pendidikan PAI. Di samping itu, kita jangan hanya terjebak pada dalil syar'i yang bersifat qauliyah terucap dalam Al-Quran sebagai sumber materi PAI, akan tetapi perlu mengkaji dalil yang bersifat kauniyah atau tercipta atau gejala alam menjadi pedoman dalam pengembangan materi PAI di zaman sekarang ini. Menuntut kita untuk menguasai sains dan teknologi informasi dan komunikasi dan alat teknologi lainnya. Untuk mengembangkan strategi pembelajaran PAI, maka tidak terlepas pada sarana dan prasarana pendidikan atau media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang proses pembelajaran. Materi media pembelajaran dikembangkan dan disesuaikan dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan sekarang ini bahwa pendidik PAI yang mengajar di sekolah baik di tingkat SD atau MI, SMP, MTS, dan SMA sederajat, khususnya di sekolah negeri, memiliki umur yang menjelang pensiun tua, sehingga dengan kondisi seperti itu mereka susah menyesuaikan diri dengan alat teknologi atau digital sekarang ini. Bahkan sebagian mereka tidak bersemangat lagi meningkatkan potensinya untuk mengembangkan strategi dan metode pembelajaran dengan sistem digital. Disinilah peran sekolah atau madrasah, khususnya kepala sekolah, bagaimana langkah-langkah dalam pendekatannya terhadap masalah tersebut. Pada era digital ini, pengembangan materi PAI baik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau umat dan membutuhkan inovatif serta kreativitas pendidik dalam menentukan strategi dan metode untuk mengubah pemikiran atau mindset
mereka bahwa pembelajaran PAI bersifat konvensional dan tradisional yang membuat peserta didik bosan ke arah model pembelajaran yang bersifat integratif, nilai religius, sains dan teknologi, dan dilengkapi dengan media pembelajaran digital pada saat ini seperti berbasis PowerPoint dalam menyampaikan materi dan media digital lainnya. Maka dari itu pendidik PAI tidak boleh gaptek dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.